Setiap kejadian CCTV hilang melulu. Iblis. Itu namanya apa? Namanya apa? Peristiwa KM50 CCTV hilang. Betul? 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 Iya, peristiwa Sambo CCTV hilang. Peristiwa Afif CCTV, peristiwa Vina CCTV kok hilang melulu ya? Tapi giliran nilang orang CCTV-nya ada. Dan hati-hati saudara, sekarang ini saudara ada dukun aku ustaz, harusnya mati kok kena hidup kembali. Ya Allah, ya malaikat lahat wa'alaikum inna rahmatan. Tertuduh saya dengan malaikat maut. Assalamualaikum ya mafi inna rahmatan la yamatul maut. Saya yang tanggung jawab dunia akhirat. Hidupkan, dihidupkan. Ada yang berani begitu? Kalau saya ditanya, Habib tuh sesat gak? Udah sesat kalau begitu ya ikhwan. Bagaimana nggak sesat ngaku jaga neraka? Iya. Dikit-dikit magoli. Astagfirullahaladzim. Lu kenapa ketawa? Iblis ngasih saran lagi. Cara bunuhnya, saudara, semua suku kirim satu pemuda. Ada berapa suku? Sekian puluh, bunuhnya rame-rame. Jadi tanggung jawabnya rame-rame. Kalau begitu nanti sukunya Nabi nggak bisa ngebales karena semua terlibat. Iblis. Lu bayangin, iblis dia punya saran detail, saudara. Lu jangan pikir iblis bego. Iblis strateginya, licik, jahat, saudara. Ya, sekarang juga banyak iblis jahat. Setiap kejadian CCTV hilang melulu. Iblis. Itu namanya apa? Namanya apa? Peristiwa KM50 CCTV hilang. Betul? 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 Iya, peristiwa Sambo CCTV hilang. Peristiwa Afif CCTV, peristiwa Vina CCTV kok hilang melulu ya? Tapi giliran nilang orang CCTV-nya ada. Kacau tidak? Kacau tidak? Kita lagi bayar STNK. Oh, Anda punya denda 1 juta. Dari mana? Ini ada foto-fotonya. Ente nggak pakai seatbelt. Ente melanggar lampu merah. Kok tahu ada CCTV? Giliran nilang CCTV ada. Kacau gak? Giliran ngebunuh orang CCTV gak ada. Unyil. Kita ngerayat yang bego semua. Yang bego dia orang yang ngebohongin kita. Betul? KM50 CCTV hilang. Percaya gak? Kasus Afif CCTV hilang. Percaya gak? Kasus Sambo CCTV hilang. Percaya gak? Kasus Vina CCTV hilang. Percaya gak? Nilang CCTV gak hilang. Udah gue pusing dah. Udah jangan diterusin, taruhan gue bikin banyak lagi. Nah gue bingung ngebalasnya bagaimana. Masya Allah, tuh paham gak? Paham, balik lagi ke sigara, balik lagi. Jadi gimana tadi? Saudara, Nabi sudah dihajar dengan aneka ragam. Hajar gak mempan. Kali ini mereka sepakat bunuh Muhammad, saudara. Jadi mereka mau bunuh Nabi. Itu ayat tadi Allah nyatakan, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka au yaqtulun. Jadi Allah udah kasih tahu mereka berbuat makar kepada engkau wahai Muhammad untuk berbuat makar kepadamu untuk membungkammu, atau kalau nggak bisa dibungkam untuk membunuhmu. Saudara, Allah udah ceritain. Singkat cerita, dengan pertolongan Allah
Akhirnya Nabi selamat dari upaya pembunuhan. Itulah yang kita kenal kejadiannya di malam hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terpaksa darurat Nabi meninggalkan kota Mekah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi Nabi Allah yang suruh hijrah, Allah yang perintahkan hijrah. Nabi nggak mau hijrah kalau tidak ada perintah dari Allah, ya ikhwan. Nah, karena kondisinya sudah sangat berbahaya dan Allah sudah mengizinkan Nabi hijrah, akhirnya Nabi hijrah. Tanda kutip, sementara Nabi terusir, saudara. Sebetulnya bukan terusir, saudara, itu rencana Allah supaya Nabi ke Madinah dulu, susun kekuatan, nanti akan kembali lagi untuk merebut kota Mekah. Betul? Betul. Nah, itulah tadi dalam ayat dikatakan au yukhriju, atau mereka mengeluarkanmu dari kota Mekah, mereka usir kamu. Memang begitulah saudara makar mereka. Tapi apa yang terjadi? Wayam kurun, mereka berbuat makar, wayam kurullah, dan Allah membalas makar mereka. Buktinya mana? Coba kita lihat, saudara. Allah balas semua makar mereka. Semua makar mereka Allah gagalkan. Semua makar mereka, saudara, Allah tenggelamkan. Dan akhirnya justru Nabi yang Allah berikan kekuatan, kemenangan, sampai akhirnya kembali ke kota Mekah, saudara, untuk memetik kemenangan. Alhamdulillah. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Sekarang muncul pertanyaan, kalau begitu untuk apa Nabi hijrah? Jawabnya, karena diperintah Allah. Nabi hijrah bukan nyari jabatan, bukan nyari harta, bukan nyari perempuan, bukan. Kalau Nabi hijrah mau nyari jabatan, Nabi udah ditawarin. Tanpa hijrah Nabi bisa jadi raja Arab. Kalau Nabi mau kaya raya, Nabi udah ditawarin. Nggak perlu hijrah, Nabi bisa kaya raya. Kalau Nabi mau wanita cantik, nggak perlu hijrah, saudara, karena sudah ditawarkan wanita Arab yang tercantik, saudara. Bukan itu Nabi hijrah. Oh, ada yang bilang mungkin Nabi hijrah karena takut, saudara, takut dibunuh, takut diintimidasi, takut diteror. Oh tidak, saudara. Mana buktinya Nabi tidak takut? Hadirin, tolong dicatat baik-baik. Andai kata Nabi kita penakut, na'udzubillah min dzalik. Andai kata Nabi kita penakut, niscaya Nabi sudah hijrah lebih dulu sebelum para sahabatnya, sudah. Tapi yang terjadi apa? Sahabatnya disuruh hijrah semua oleh Nabi. Semua, saudara. Sayyidina Umar yang gagah, yang berani, Nabi suruh hijrah. Sayyidina Hamzah yang gagah, berani, Nabi suruh hijrah. Padahal Umar dan Hamzah itu jagoannya kota Mekah, siap jaga Nabi, siap jadi bodyguard Nabi. Enggak, Nabi suruh hijrah. Justru yang dilarang hijrah oleh Nabi buat nemenin Nabi, satu, Abu Bakar Siddiq yang bukan jagoan, sudah. Ali bin Abi Thalib yang masih remaja, sudah. Itu yang Nabi tahan. Kalian jangan hijrah dulu, yang lain biar hijrah dulu. Luar biasa. Bahkan menariknya lagi apa, saudara? Sampai Nabi hijrah, putrinya tidak hijrah, saudara. Masya Allah, itu resikonya berat. Nabi hijrah, orang kafir dendam sama Nabi, mau bunuh Nabi, nggak bisa bunuh Nabi. Mereka mengkep putri Nabi, saudara. Fatimah Zahra ikut hijrah, saudara. Itu menunjukkan Nabi nggak peduli, saudara. Untuk Allah, untuk Islam, saudara, Nabi siap mengorbankan dirinya, mengorbankan anaknya, saudara, mengorbankan keluarganya. Yang penting Islam selamat, Islam berjaya, dan dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Dahsyat tidak kita punya Nabi? Hebat tidak kita punya Nabi? Mestinya kalau Nabi takut hijrah duluan, betul? Ternyata Nabi hijrah duluan atau belakangan? Itu menunjukkan Nabi takut atau berani? Nabi takut atau berani? Kalau Allah nggak suruh hijrah, Nabi hijrah. Jadi jangan bilang Nabi hijrah karena takut. Kira-kira jelas? Paham semua? Jadi kenapa Nabi hijrah? Karena diperintah Allah. Untuk apa diperintah Allah? Untuk menjaga kesinambungan dakwah, saudara. Nabi malam itu nggak boleh mati, Nabi malam itu nggak boleh dibunuh.
Kenapa? Al-Quran belum sempurna 30 juz, dakwah belum lengkap. Nabi harus tetap hidup untuk menjaga dakwah Islam sampai tuntas. Sudah begitu sudah tuntas, Allah nyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini ya Muhammad, sudah aku sempurnakan bagimu agamamu. Nah, setelah dikasih kabar begitu saudara, Nabi tinggal menunggu ajalnya datang. Kenapa? Islam sudah sempurna, Al-Quran sudah 30 juz. Alhamdulillah. Sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang saya mau tanya semua, cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi, takbir, sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Nah, itu malam ini yang saya mau sampaikan saudara. Artinya yuk rame-rame tirulah dakwah Nabi. Nabi nggak peduli dengan fitnah, dengan caci maki saudara. Enggak, Nabi nggak peduli dicaci maki, disiramin kotoran, disiramin pasir saudara. Enggak, Nabi nggak peduli. Bahkan Nabi pernah nggak boleh keluar dari rumahnya, nggak boleh keluar dari kampungnya, nggak boleh keluar dari kotanya saudara. Enggak, Nabi nggak peduli. Sampai pengikutnya saudara dibunuh, disiksa, tetap Nabi dakwah. Jadi dari dulu begitu saudara. Penjahat-penjahat agama ini kalau nggak bisa bunuh Nabi, bunuh pengikutnya. Ya sama sekarang begitu juga. Kalau nggak bisa bunuh kiai, ya bunuh muridnya. Kan begitu cara kerja mereka saudara. Nah, maka itu kalau anda dekat dengan ulama, dekat dengan kiai, harus siap juga berkorban bersama ulama dan kiai. Betul? Betul? Nah, maka itu saya mengajak semua yang ada di sini. Ini zaman di kita punya negeri lagi zaman fitnah. Betul? Habib sama Habib diadu. Betul? Kiai sama kiai diadu. Betul? Habib sama kiai diadu. Betul? Nah, sekarang saya mau tanya semua, mau kiai sama kiai diadu? Mau Habib sama Habib diadu? Saya mau tanya semua, kalau Habib sama kiai semua bersatu, senang tidak? Sejuk tidak? Damai tidak? Semangat tidak? Takbir! Makanya saya mau ajak semua ya ikhwan, siapapun orangnya, siapapun orangnya saudara, kalau ada yang coba-coba saudara mencaci maki habaib, mencaci maki kiai, mengadu domba ulama, mengadu domba habaib, memecah belah umat, usir, jangan berikan mereka panggung untuk bicara. Setuju tidak? Siap lawan pengadu domba umat, siap lawan musuh ulama, siap lawan musuh habaib, siap berjuang bersama tegakkan Islam. Takbir, sallu ala Nabi. Dan hati-hati saudara, sekarang ini saudara ada dukun aku ustad. Lu ketawa aja lu. Ini dia nih saudara, yang Habib asli dibilang palsu, yang dukun gak jelas dibilang Habib. Kacau tidak? Jawab, kacau tidak? Kacau, 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 kacau. Udah gitu ada lagi yang ngomong, bisa ngomong semut. Gue bisa ngomong ke tisu. Lu nggak percaya? Bla 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 bla. Lu paham nggak? Tisu paham. Maksudnya gue mau pakai satu. Lu ngerti gak? Ngerti gak? Ngomong semut lagaknya pakai bilang penjaga neraka. Ye, unyil. Kalau penjaga neraka model begitu dilawan sama preman. Preman mau diseret ke neraka, penjaga aja model begitu. Iya. Wah. Kacau, kacau. Kacau gak? Kacau gak? Ada lagi yang ngaku udah mati, masuk kubur 50 hari hidup lagi. Iya. Aduh, gue pegang. Pegang. Untung jantung gue ada 11. Astagfirullah, kira-kira jelas gak? Itu yang begitu-begitu ente mau ikutin apa enggak? Ikutin apa enggak? Ikutin apa enggak? Nah, maka itu saya minta kepada Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia jangan kayak mobil mogok nunggu didorong. Betul? Kalau ada kesesatan merajalela, kalau ada oknum-oknum yang membuat orang jadi resah, masyarakat ini jadi resah di mana-mana, MUI mesti bicara saudara, kumpul bikin keluarkan fatwa. Betul?
hati-hati orang ini sesat, orang itu sesat, hati-hati orang ini pengadu domba umat, hati-hati orang ini mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Betul? Itu tugas MUI. Jangan kayak mobil mogok nunggu didorong. Nah, udah didorong-dorong saudara baru jalan. Kadang-kadang umat udah marah, bakar-bakaran, baru MUI ngomong. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, kita minta MUI segera fatwakan apa saja peristiwa yang sesat menyesatkan, yang bisa meresahkan umat, bahkan fakta sudah bikin resah, bikin gaduh. Saudara, segera keluarkan fatwa, jaga akidah umat, jangan sampai umat disesatkan oleh siapapun. Betul? Takbir, shallu ala nabi. Kalau saya ditanya, Habib tuh sesat gak? Udah sesat yang begitu ya ikhwan. Bagaimana nggak sesat ngaku jaga neraka? Iya. Dikit-dikit magoli. Astagfirullahaladzim. Lu kenapa ketawa? Lu juga seneng kali ya? Masya Allah. Habib Abdullah bisa ngomong megelas. Iya, dia lagi ngomong megelas, lu nggak paham. Ini Habib kita, Habib Gosim lagi ngomong mesusu. Lu nggak paham aja. Tuh giliran Habib Abdullah saya bilang ngomong megelas, lu ketawa. Giliran Habib Gosim saya bilang ngomong mesusu, lu ketawa. Giliran yang sono bilang ngomong mesemut, lu percaya. Iye, unyel. Udah dah, cukup dah, ceramahnya gitu aja udah. Hus. Udah terus. Lanjut. Gue belum lanjut banget umur gue. Iya, dari pusar ke atas 60 tahun. Tapi kalau diajak perang 17 tahun. Takbir, shallu ala nabi. Ya udah, sebagai penutup, mau dengar gak? Nah, ente ana mau amanatin nih. Ya, di majlis-majlis di mana-mana teruskan baca sholawat asghilid dhalimin. Setuju? Baca terus yang banyak. Sekarang udah kelihatan mustajabnya saudara. Sekarang setan lagi pada berantem. Ya lu nggak percaya saudara? Ini setan lagi buka-bukaan borok. Saudara, mendorok-dorokan ke penjara. Betul. Nah, kalau setan berantem, lu jangan misahin. Jangan, kalau perlu adu lagi. Lo kok begitu beb? Lo iya dong. Adu domba haram. Binatang nggak boleh. Adu manusia lebih haram. Masa manusia lu adu? Wajib. Lu paham nggak? Lu jangan nanya setannya siapa. Kalau lu nanya gue jawab, ditangkap lagi nih. Udah, lu jangan nanya. Lu tahu kan setannya kan? Tahu setannya? Adu setan hukumnya. Lu takut ngomongnya. Siap berjuang, siap menyuarakan kebenaran, siap untuk menegakkan keadilan, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran. Betul. Kalau nanti dituduh teroris gimana? Jawabnya kompak dong. Masa bodoh yang kencang. Orang Betawi bilang masa bodoh atau sabodo amat. Betul. Orang Banten bilang sabodo teuing. Tuh orang Banten tuh bilang sabodo teuing. Hati-hati, kelabang muter tuh. Itu belum kelabang bunting. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Apa yang lu paham? Pokoknya kalau menyuarakan yang hak, kemudian kita dihina macam-macam, masa bodoh. Setuju? Nah, sekarang saya mau dengar ujian nih. Sebelum kita tutup ada ujian nih. Lu lulus gak? Ayo semuanya, saya mau tanya. Siap berjuang? Siap menegakkan keadilan? Siap melawan kemungkaran? Siap melawan kezaliman? Siap basmi korupsi? Siap tegakkan Islam? Betul? Yakin? Berani? Kalau dibilang keras, yang kompak dong. Sekali lagi jawab yang kompak semuanya. Yang gak jawab gue doain biar pantatnya bisulan. Ayo rame-rame, siap berjuang,
siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam. Takbir, takbir, siap menegakkan kebenaran, siap melawan kezaliman. Kalau dibilang keras, kalau dibilang ekstrem, kalau dibilang teroris, kalau dilaporkan polisi, kalau diperiksa, kalau ditangkap, kalau dipenjara, kalau dibunuh, takbir, orang Tanah Abang lulus semua. Alhamdulillah, di sini lulus semua. Kita kasih gelar S1, saudara.